derma itu. Ah, kalau kita lihat sejarahnya juga kan, ketika Kabil dan Habil diperintahkan berkurban, kurban siapa yang diterima? Nah, kurbannya Habil. Kenapa? Karena Habil mengorbankan harta terbaiknya atau hewan terbaik. Sedangkan Kabil mengorbankan buah-buahan, sayur-sayuran yang sudah akan busuk, bahkan ada yang bilang sudah busuk gitu ya. Nah, maka kita ketika berkurban pun korbanlah sebaik yang kita mampu. Nah, saya katakan sebaik yang kita mampu. Kenapa? Karena apa namanya? Kemampuan orang-orang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya eh, sekarang itu harga 3 juta itu dapat yang kecil misalnya gitu ya. Kalau yang agak gendut itu 5 juta. Nah, kalau kita keluarkan sesuai yang kita mampu gitu ya. Kita mampunya 3 juta ya beli yang 3 juta aja. Ya, nggak mesti kita memaksakan sampai yang 5 juta tapi setelahnya keluarga kita kesulitan. Ya, jadi berikanlah atau keluarkanlah yang sebaik yang kita mampu. Nah, walaupun misalnya orang lain bisa 5 juta gitu ya, kita bisa 3 juta, bukan berarti kita tidak mengeluarkan yang sebaik yang kita mampu. Ya, karena kemampuan kita sampai 3 juta, ya sudah keluarkan 3 juta, maka itu termasuk memberikan yang terbaik. Nah, apa namanya? Kurban juga gitu ya, atau hikmah dari kurban juga adalah syukur atas nikmat. Kalau kita lihat kan, inna a'tainakal kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Nikmat dulu tuh yang dibahas. Nikmat melimpah. Allah telah memberikan nikmat yang melimpah. Maka salat dan kurban itu adalah bentuk syukur dari kita atas nikmat Allah yang sangat melimpah. Kita kan nggak bisa ngitung gitu ya oksigen yang kita terima dari lahir. Bahkan di dalam perut ibu kita juga kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama padan ibu yang sudah hidup puluhan tahun gitu ya. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berarti menikmati nikmat Allah selama itu gitu ya. Maka nikmatnya sudah sangat melimpah sekali. Nah, maka hikmah dari berkorban adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya gitu kan. Konsepnya kan gitu. Lain syakatum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah rezekinya. Ketika kita berkurban, Allah akan tambah lagi rezeki kita. Ya. Mungkin dari segi nominal kita tidak bertambah, tapi dari segi keberkahannya bertambah. Akhirnya eh, butuh apa gitu ya, mau butuh apa, mungkin kita secara dari uang nggak punya, tapi ada yang ngasih gitu ya. Kita butuh A, B, C, D gitu ya. Uangnya nggak ada, tapi ada yang ngasih, ada yang beri gitu. Nah, itu apa bukti dari lain syakatum lazi dan kemudian solidaritas sosial dan keadilan. Nah, ini kalau kita lihat syariat-syariat Islam banyak Pak yang berkaitan dengan solidaritas sosial dan keadilan. Ada zakat, ada wakaf, gitu ya, ada kurban. Semuanya berkaitan dengan atau ada hikmah solidaritas sosial dan keadilan. Dengan kurban kita itu menumbuhkan eh, apa kesadaran kita bahwasanya banyak loh orang-orang di luar sana yang mungkin makan daging itu setahun sekali saja, hanya ketika ada kurban saja. Nah, ini makanya kadang miris gitu ya ketika eh, orang-orang yang biasa, orang-orang yang berkecukupan itu rebutan daging kurban. Padahal ada orang-orang yang mungkin makan daging saja hanya setahun sekali ketika kurban saja. Ya. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ya, kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya, solidaritas kita kepada orang lain, ya, perhatian kita kepada orang lain, itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Daging yang diberikan kepada membutuhkan, hapus tunjangan sosial. Ya walaupun kalau apa namanya? Kalau apa kurban ini kan yang menghapuskan senjangan sosialnya hanya saat itu saja gitu ya, satu kali saja. Akhirnya pada hari itu pada makan daging. Nah, makanya nanti Pak mungkin suatu saat kita bahas tentang wakaf ya Pak. Ini penting juga gitu bahwasanya ada syariat yang menjadi solusi bahkan bisa saya saya sekarang itu mengisi salah satu kajian di lembaga wakaf Pak. Dan itu membahas kitab Al-Waqfu wa Dauruhu fil Mujtama' al-Islami. Wakaf dan peranannya dalam masyarakat kontemporer. Nah, itu bahkan dalam kitab tersebut wakaf itu bisa menjadi solusi dari keuangan negara. Jadi negara itu sebetulnya akhirnya nggak usah ngutang-ngutang kemanapun ketika wakaf itu diputarkan gitu ya. Ketika wakaf itu dihidupkan di masyarakat kita. Toh masyarakat Indonesia itu kan paling mudah memberi gitu. Apalagi dengan masyarakat Indonesia yang paling mudah memberi. Ketika negara benar-benar menggalakkan yang namanya wakaf, itu bisa jadi solusi bagi keuangan negara pada sebetulnya. Dan solusi dari permasalahan sosial yang ada, baik itu permasalahan sosial, gitu ya, nggak punya rumah, yang nggak punya pakaian, itu tertangani semua oleh wakaf. Ya. Pendidikan, kesehatan, bahkan perpolitikan, apa namanya, eh, kemiliteran itu pun ini oleh wakaf. Ya, nanti akan kita bahas itu suatu saat. Nah, di sini sekarang kalau dari sisi kurban menghapus kesenjangan sosialnya pada saat itu saja gitu ya. Dan artinya kesenjangan sosial di sini terkait tadi orang-orang nggak bisa makan daging, akhirnya bisa makan daging. Hanya di situ saja. Selesai pada ya 3 hari, 2 atau 3 hari tersebut. Selebihnya ya, mereka akan kembali kesulitan. Oke. Korban juga adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu. Ya, menyembelih hewan itu hanya simbol. Ya, menyembelih hewan hanya simbol, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tapi itu harus dilakukan gitu ya. Nah, hakikatnya adalah menyembelih keserakahan, menyembelih cita dunia, menyembelih ego tadi ya, menyembelih ketamakan dan lain. Intinya, ketika kita melakukan kurban, itu kita sedang melawan hawa nafsu kita. Maka hati-hati gitu dengan hati kita ketika kita berkurban, jangan sampai kita malah sombong. Tuh kan saya mah bisa berkurban, kamu mah tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk presentasinya sudah cukup. Ya, silakan apabila ada yang ditanyakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang mau bertanya, silakan tentang kurban atau tentang yang lain boleh. Silakan. Di kolom chat ada sebenarnya Pak. Itu tapi hanya Oh, ini aja, Pak. Beritahuan beberapa oh, pertanyaan. Pak Ustadz boleh mungkin saya ngawali dulu, Pak Ustadz. baik. Pada kenyataannya ini untuk apa ya mustahiknya hewan kurban begitu ya. Itu eh, kadangkala saya melihat, Pak, orangnya itu nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat begitu ya. Maksudnya dalam pengertian nggak pernah, ya mereka datang ke situ tapi tidak sholat, tidak apa gitu. Nah, apakah ada perintah atau dalil ataupun apa gitu ya, hadis barangkali yang mengutamakan orang untuk sholat dengan memberikan kurban begitu. Jadi artinya ini sebagai alat untuk dakwah begitu. Itu bisa nggak Pak Ustadz? Atau memang tidak, bebas saja gitu. Jadi siapapun juga boleh menerima hewan kurban tanpa harus diselingi dengan dakwah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, oke Pak. Tidak ada ketentuan sebetulnya Pak bahwa yang menerima hewan kurban hanya orang yang sholat saja gitu ya. Bahkan ketika kita berkurban dan mayoritas di tempat kita berkurban itu ternyata banyak orang Kristennya, itu boleh kita kasih kepada orang
Kristen sekalipun. Dalam artian kurban ini adalah dakwah juga. Ya, kurban ini adalah dakwah juga bahwasanya umat Islam itu tidak hanya masalah ibadah ritual saja, tapi juga ada ibadah yang berkaitan dengan sosial. Nah, terkait tadi orang-orang yang tidak sholat, bisa saja itu di apa DKM-nya gitu ya, DKM-nya bikin ini, apa, bikin pengumuman apa kupon kurban akan dibagikan ketika sholat misalnya. Ya, Itu misalnya gitu. boleh-boleh aja gitu. Itu boleh Pak, silakan, nggak jadi masalah, nggak ada larangan, nggak ada perintah, jadi boleh, gitu, mubah. Jadi boleh apa DKM-nya mengumumkan bahwa apa tadi kupon kurban akan dibagikan ketika sholat zuhur misalnya, atau ketika sholat maghrib, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Nanti yang dibagikan hanya yang ada di dalam, nah, boleh gitu. Di orang-orang pada sholat, itu boleh. Tapi gini Pak, terkadang kalau kita lihat kayak metodenya masjid makan-makan Pak, Bapak udah pernah ke masjid makan-makan nggak Pak? Ya, Ini Jumat Barokah di itu Antap, misalnya. Jumat Barokah kan cuma Jumat aja. Kalau ini ada masjid makan-makan di Antapani itu tiap tiap siang Pak ngasih makan. Itu siapapun boleh ikut makan. Siapapun boleh ikut makan. Yang nggak sholat pun boleh ikut makan. Tapi Pak, yang tadinya sholatnya, yang tadinya sholat zuhurnya itu cuma berapa baris, sekarang itu sampai keluar-keluar. Jadi dimulainya dari ngasih makan dulu. Dimulainya dari ngasih makan dulu. Akhirnya orang-orang juga akhirnya sholat aja sekalian. Gitu. Dan itu mungkin bisa ya dijadikan itu. Tapi kalau yang kurban ini kan saya juga lihat gitu Pak. Polanya itu mereka memang orang-orang yang nggak sholat dan datangnya ketika pembagian aja. Nah, jadi kalaupun misalnya tadi DKM mau seperti itu, boleh-boleh saja, sah-sah saja, diperbolehkan seperti itu. Baik, silakan barangkali ada dari para jemaah yang mau Oke. bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Cecep. Ustaz, bagaimana dan kurban kekinian yang saat ini dijadikan menjadi berbentuk kaleng saat pendistribusiannya? Kemudian, Ya, oke. Tapi kalau Bu Puji itu yang almarhum ya, sudah meninggal, itu kalau almarhum meniatkan atau pengen untuk kurban sebelum sebelum meninggalnya, maka itu ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Tapi kalau untuk yang ketika sebelum meninggalnya itu tidak ada niatan sama sekali, nah itu cuman sedikit ya, tidak jumhur, tidak semuanya tidak mayoritas, dalam artian sedikit saja yang mengatakan boleh. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Cecep, kurban kekinian yang dijadikan dalam bentuk kaleng dalam pendistribusiannya. Nah, ini ijtihad ulama kontemporer, Pak. Kenapa? Karena melihat eh, orang-orang zaman sekarang itu mereka tidak lihai dalam menjaga apa menjaga daging gitu ya. Orang-orang zaman dulu itu mereka punya metode-metode khusus untuk menjaga daging agar tidak cepat busuk. Ya, baik ya berbagai macam cara lah ya orang zaman dulu. Sedangkan orang zaman sekarang, nah ini kenyataan yang pernah saya lihat juga. Jadi orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak punya rumah gitu ya, orang-orang yang ya orang-orang yang di jalanan, itu ketika dikasih daging gitu ya, mereka akhirnya pada busuk Pak. Ya, dia dapat dari dua masjid misalnya. Yang paling yang kemakan cuma satu. Gitu ya. Yang dia masak cuma satu dulu, satunya lagi akhirnya basi. Akhirnya busuk. Nah, makanya ijtihad ulama kontemporer itu adalah dengan menjadikannya sekornet gitu ya, ada, untuk menjaga hikmah dari hewan apa kurban itu sendiri agar semuanya bisa makan dan akhirnya tidak basi, apa tidak busuk terbuang-buang. Itu terjadi Pak. Dan salah satu yang saya lihat secara langsung itu di Pakistan, saya sempat melihat gitu ya orang-orang yang tunawisma gitu ya. Mereka paling yang dimasak cuma sedikit gitu ya. Dengan niatan agar besok juga makan daging. Tapi ternyata besoknya sudah mulai busuk gitu. Ada yang dimakan walaupun busuk. Akhirnya apa? Sakit. Ngerepotin lagi gitu ya akhirnya.
masuk rumah sakit gitu ya. Ini yang makanya ada istihad ulama kontemporer yaitu dengan dalam pendistribusian ya daging kurban itu dibentuk menjadi kornet ya, didistribusikan dalam kalengan. Itu istihad ulama kontemporer dengan ilatnya tadi Pak. Ilatnya adalah banyak orang-orang yang akhirnya malah menyia-nyiakan ya, daging kurban karena mereka kan tidak punya kulkas gitu. Nah, orang-orang miskin kan tidak punya kulkas. Walaupun misalnya tingkat kemiskinannya tidak sampai yang tidak punya rumah gitu, tapi mereka misalnya ada rumah gubuk kecil gitu kan tetap tidak punya kulkas. Gitu. Sehingga akhirnya istihadnya adalah dengan mengubahnya menjadi korban. Itu sah-sah saja ya dalam koridor fikih ya istihad seperti itu diperbolehkan gitu Pak. Wallahu a'lam. Baik. Silakan barangkali ada. Ah, Pak Ustadz, Pak ya, Mas Heng, ya, 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 Pak Yusuf, silakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Heng. Ini Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi rezekinya ya, sehingga semuanya bisa Amin. ibadah kurban semuanya. Pak Ustadz, saya ingin melihat dari sisi yang lain dari peristiwa Ibrahim ini. Ya, Eh, dalam pandangan saya, apa kalau dikaitkan dengan pendidikan anak, gitu Pak Ustadz. betul. Tentu saja bukan saya ya, kita semua menginginkan putra kita tuh mewarisi Ismail gitu. Nah, gitu Pak Ustadz, mewakili Ismail. Kita ingin seperti punya anak gitu ya. Nah, Pak Ustadz, mohon disinggung sedikit Pak Ustadz dalam konteks Oke. pendidikan anak dari yang diwariskan dari dari peristiwa Ismail ini, Pak Ustadz, dari peristiwa Ismail dan Ibrahim ini, sehingga kita bisa meneladani dan kita punya putra-putra seperti Ismail ini. Hatur nuhun Pak Ustadz. Oke. Betul Pak. Pas saya luput ini malah lupa ya. Terima kasih Bapak Yusuf ya sudah diingatkan terkait kejadian ini dan pendidikan nih terkait tentang tarbiyah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini pembahasan ulama terkait tarbiyah eh, yang diambil dari hikmah apa kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama disorot oleh ulama apa Pak? Ayah yang soleh. Gitu. Ayah yang soleh dulu. Dalam artian gini, ketika kita menginginkan anak-anak kita soleh, berarti kita harus berusaha untuk menjadi orang soleh terlebih dahulu. Walaupun kita sekarang belum punya ilmunya, berarti kita harus belajar detik itu juga. Ketika kita belajar, anak-anak kita kan melihat, oh ternyata ayah itu belajar agama, ayah itu berusaha menjadi orang soleh. Itu pun sudah menjadi pendidikan untuk anak-anak kita. Kalau Nabi Ismail, gitu ya, memang terdidik di rumahnya orang soleh, gitu. Terdidik dari ibu yang solehah juga. Nah, seorang ayah, ini juga kita lihat, seorang ayah itu kesibukannya dua rumah. Bahkan mungkin seperti Nabi Ibrahim gitu ya, lama di luar negeri, pulangnya cuma berapa lama gitu ya, nggak terlalu lama. Lama lagi di luar negeri, pulang lagi, itu nggak terlalu lama. Maka kita pun ya sebagai ayah menyiapkan ibu yang soleh. Sebagai ibu pun harus berusaha menjadi ibu yang solehah gitu ya. Nah, seorang suami harus mengajarkan istrinya. Walaupun intensitas pertemuannya itu tidak sering, misalnya seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim, tapi dia pun harus ya ketika bertemu dengan Hajar gitu ya. Nabi Ibrahim kan tetap memberikan arahan-arahan, memberikan ujangan-ujangan, mengajarkan syariat ketika itu. Waktunya produktif untuk mengajarkan istrinya. Nah, kita pun demikian. Kita mungkin kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Sampai rumah mungkin jam 6 maghrib. Nah, manfaatkan dari maghrib sampai ba'da isya itu untuk eh, kalau kita lihat kan komunikasi, Pak. Ya, komunikasi ayah ataupun suami, intinya kepala keluarga komunikasi dengan keluarganya. Itu penting dalam menjadikan keluarga yang soleh. Kan bahasanya kalimat yang terekam di dalam Al-Qur'an kan ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fansur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku, aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Artinya apa di situ? Komunikasi yang baik dari orang tua, komunikasi yang baik dari kepala keluarga,
itu pun dapat menjadikan anak yang soleh. Coba bayangkan Pak, kalau misalnya Nabi Ibrahim ketika bilang gitu dengan surungutan gitu kan, kalau kata orang Sunda, ya tadi yang cik atuh gitu ya. Bapak teh nah nyimpen tadi malam teh nggak nyembelih ya, didinya cik kumaha gitu. Kalau misalnya ngomongnya kayak gitu, itu berbeda lagi gitu. Respon anaknya juga mungkin, ah naon dari bapak nyembelih abdi. Jika tuh ayah kambing wae, pasti kan seperti itu. Nah, tapi kan yang dilakukan Nabi Ibrahim apa? Wahai anakku, ya bunanya. Manggil dengan lembut, manggil dengan santun. Inni ara fil manami anni azbahu. Aku melihat, aku bermimpi, aku menyembelihmu di dalam tidurku. Fanzur madza tara. Apa sih pendapat kamu gitu ya. Kalimatnya lembut, kalimatnya santun gitu ya. Komunikasinya baik. Nah, ini pun akan menciptakan atau akan menghasilkan keluarga yang sakinah dan menghasilkan anak yang soleh juga, Pak. Jadi intinya sebetulnya di orang tua dulu. Ya, di orang tua. Orang tuanya soleh, orang tuanya baik, insya Allah akan menghasilkan anak yang soleh, anak yang baik. Walaupun ada ya orang-orang tua yang soleh, tapi ternyata kok anaknya tidak baik. Kenapa demikian? Karena intensitas komunikasinya dengan anak mungkin kurang. Karena mungkin ketika komunikasi dengan anak tidak produktif, gitu ya. Kan kita lihat banyak tuh anak-anak ustadz tapi beragajul gitu ya. Tapi apa nakal gitu ya. Bisa jadi karena orang tuanya terlalu sibuk di luar, nasehatin orang lain, tapi ketika ketemu anak dia udah capek. Ketika ketemu anak dia malah diam. Ketika ketemu anak dia malah tidak ada memberikan wejangan-wejangan. Nah, maka dimulai dari orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Terutama dari ayah. Dari ayah yang soleh, ibu yang soleha, orang tua yang pembelajar, ayah yang pembelajar, ibu yang pembelajar. Anak pun akan melihat itu dan akhirnya akan ikut menjadi anak yang soleh. Jadi bapak dan ibu kalau baca harus kelihatan sama anak. Ya, jangan kelihatan sama anak tuh ketika HP-an aja, nanti anaknya akan menyangka oh si bapak mah HP-an terus. Ketika kita baca, ketika kita ngaji, itu kan harus terlihat oleh anak. Ya, intinya adalah kita sebagai contoh bagi anak-anak kita. Itu yang paling dibahas oleh para ulama, Pak. Kalau saya lihat penjelasan di beberapa kitab, yang dibahas adalah orang tuanya gitu. Orang tua soleh. Ya, orang tua soleh, orang tua yang mendidik, orang tua yang punya komunikasi baik, itu akan menghasilkan insya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Jadi dimulai dari orang orang tuanya. Artinya juga pendidikan di rumah itu adalah yang utama. Jadi percuma Pak, Bu, ketika cucu Bapak, cucu Ibu, atau anak Bapak, anak Ibu disekolahkan di sekolah mahal, tapi ketika di rumah diantep, ya didiemin aja sama orang tuanya. Percuma. Ya, percuma. Apa yang diajarkan di sekolah akan hilang 100% di rumah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita didik anak-anak kita dengan baik di rumah, gitu ya. Kita masukkan ke sekolah yang jelek juga, dalam artian sekolah yang tidak memperhatikan adab, tidak memperhatikan sopan santun. Yang penting guru datang cuap-cuap di kelas terus keluar. Nah, itu juga kurang baik. Itu juga kurang baik. Walaupun kalau fondasi di rumahnya kuat, insya Allah anaknya akan kuat di sekolah. Kalau fondasinya kuat di rumah, insya Allah akan kuat di sekolahnya. Walaupun kontaminasi pasti ada gitu ya. Nah, makanya kita penting memperhatikan pendidikan di rumah dan pendidikan di luar rumah. Kita pilihkan sekolah terbaik, kita pilihkan sekolah yang benar-benar memperhatikan syariat kita. Dan di rumah jangan lupa kita perhatikan dengan sesungguh-sungguhnya. Ya mungkin satu lagi Pak saya mau ngantar anak sekolah. Ya, oke Pak Ustadz. Silakan satu lagi untuk yang bertanya. Pak Agi silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebetulnya mau dua tapi nggak Waalaikumsalam. apa-apa, baca yang terakhir aja Pak. Kaitannya ayat tadi yang as-saffat tadi langsung ke ini Pak yang ke 100 berapa? 109 jauh. Di situ disebutkan 109. ya as-saffat 109.
salamun ala Ibrahim. Nah, apakah maksudnya Allah memberikan salam kepada Nabi Ibrahim ini? Apakah bukan berarti Allah itu memuji makhluknya? Ya, apakah apakah Allah ini memuji makhluknya? Karena makhluknya kan buatan dia sendiri, kenapa dia harus memujinya gitu? Oke, udah Pak. Ya, itu aja, Pak. Ya. Oke, di situ kalau kita lihat Pak, Allah memuji para nabi ya. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun yang lainnya, salamun ala Nuhin dan lain-lain. Nah, ini ya, kenapa kok Allah memuji hambanya, memuji makhluknya? Allah memuji makhluknya sebagai apa ya? Bisa dikatakan gini, Allah itu ingin menunjukkan ya, bahwasanya perbuatan baik itu sangat dihargai bahkan oleh Tuhan gitu. Perbuatan baik walaupun itu datang dari hamba, tapi itu dihargai oleh Tuhan. Padahal Tuhan kan sebetulnya nggak butuh hambanya. Tuhan nggak butuh perbuatan hambanya. Tuhan nggak butuh perbuatan makhluknya. Mau nggak ada makhluk yang sujud pun Allah tetap Allah gitu. Tapi Allah memuji Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain karena amal solehnya, karena keimanannya. Ini Allah ingin menunjukkan sok kalian itu kalau ingin menjadi mulia, ingin menjadi terpuji di hadapanku, maka contohlah para anbiya ini yang melakukan amal-amalan soleh. Jadi di situ ya salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyas dan lain-lain, itu Allah menginginkan kita sadar bahwa ayo kita tuh manusia tuh hina. Kalau pengen mulia sampai dapat pujian dari Allah, maka ikutilah, contohlah apa yang dilakukan oleh para anbiya tersebut. Karena kemuliaan itu tidak datang dari yang lain. Kemuliaan itu datang dari ketaatan kita kepada Allah, dari perbuatan-perbuatan baik kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak, wallahu alam. Yang saya pahami dari pujian-pujian itu kan di situ Allah menyebutkan dulu kebaikan-kebaikan para anbiya, betul Pak ya? Kebaikan-kebaikan para anbiya ini disebutkan dulu tuh. Baru di akhir salamun ala ini, salamun ala itu. Setelah disebutkan dulu kebaikan-kebaikannya. Allah bahasa Sundanya menembongkan, nembongkan teh menunjukkan dulu gitu ya, menampilkan dulu kebaikan-kebaikannya apa gitu. Baru memujinya. Itu artinya gitu ya. Allah ingin kita mengikuti mereka, para anbiya tersebut, untuk meningkatkan derajat kita atau untuk menaikkan atau untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya di hadapan Allah gitu ya. Mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia pun. Karena kita lihat tadi ya perbuatan-perbuatan baiknya itu benar-benar terasa gitu ya. Terasa dan berdampak. Ya, terasa dan berdampak. Apalagi ketika kita dalami hikmah-hikmah yang ada di dalam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Wa'iyyakum. Ya, karena tadi Mungkin Pak Ustaz, terakhir Pak, itu ada Bu Puji ya 1/3-nya diberikan kepada orang di sekitar kita yang kurang mampu. Itu boleh Bu, baik boleh. itu sebagai sedekah. Ya, jadi kalaupun kita tidak mengambil 1/3-nya, itu baik. Itu silahkan. Ya, saya kira cukup Ustaz ya. Pak Ustaz boleh menutupnya. Sebelum menutup barangkali bisa memberikan simpulan dan kemudian dengan doa silakan Pak Ustaz. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, pada subuh kali ini adalah kurban merupakan ibadah ma'nawiyah. Ya. Ibadah ghairu ma'qulatin makna kadang-kadang. Artinya ibadah ma'nawiyah. Ibadah yang membutuhkan ibadah yang di dalamnya itu terdapat banyak makna-makna, terdapat banyak hikmah-hikmah. Maka ketika kita melaksanakan kurban, kita harus mempelajari terlebih dahulu, menyadari terlebih dahulu, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariatnya dan sesuai dengan hikmahnya. Terutama tadi terkait tentang keikhlasan, ketakwaan. Kalau kita tidak ikhlas, maka kita nggak dapat apa-apa dari apa yang kita kurbankan. Kita cuma dapat dagingnya saja, kita dapat kulitnya mungkin, kita dapat tulangnya, tapi di hadapan Allah kita tidak dapat apapun. Maka untuk memulai berkurban kita harus ikhlas, kita harus takwa,
ya bahwasanya ini kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapapun tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan faidah dari kurban kita tersebut. Itu saja, mari kita tutup dengan doa, kita tundukkan hati kita hadirkan bahwasanya Allah lah yang dapat mengabulkan permohonan kita, tidak ada yang kuasa untuk mengabulkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Jazakallah khair.